Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nisa Astuti dari program studi S1 Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Judul penelitian saya yaitu Scoping Review Efektivitas Strategi Directly Observed Treatment Short Course atau DOTS pada pengobatan pasien tuberkulosis. Latar belakang dari penelitian saya yaitu tuberkulosis sendiri itu merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis atau M. tuberculosis, yang mana bakteri TB ini sebagian besar menyerang paru-paru, tetapi dapat juga menyerang atau mengenai organ tubuh lainnya, yang disebut dengan extrapulmonary TB. Di mana WHO sendiri itu menyatakan bahwa TB merupakan kedaruratan dunia atau world emergency. Penyakit TB masih menjadi perhatian dunia karena angka kejadiannya masih tinggi. Insidensi TB di dunia pada tahun 2016 adalah 10,4 juta kasus yang setara dengan 120 kasus per 100.000 penduduk. Indonesia berada pada peringkat kedua terbanyak TB setelah India. TB merupakan suatu penyakit kronis yang dapat diobati, di mana seseorang pasien TB itu harus meminum obat minimal selama 6 bulan. Di mana untuk mengendalikan TB, WHO merekomendasikan strategi DOTS yang berisi 5 strategi, yaitu adalah yang pertama komitmen politis untuk meningkatkan kesinambungan pendanaan, kemudian pengobatan standar yang terstandar dan adanya supervisi serta dukungan pasien. Kemudian yang ketiga penemuan kasus melalui pemeriksaan dahak. Yang keempat sistem pengelolaan dan ketersediaan OAT, serta yang kelima adalah sistem monitoring, pencatatan, dan pelaporan yang mampu memberikan penilaian terhadap hasil pengobatan pasien dan kinerja program. Kemudian tuberkulosis sendiri itu dinilai keberhasilan pengobatannya melalui pasien yang sembuh ditambah pengobatan yang lengkap yang sudah terkonfirmasi biologis dibagi dengan jumlah pasien TB paru yang terkonfirmasi secara biologis yang sudah diobati dikali dengan 100%. Untuk menilai keberhasilan pengobatan TB setiap negara, maka WHO itu menargetkan TSR-nya sebesar 85%. Kemudian tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis efektivitas strategi DOTS pada pengobatan pasien tuberkulosis, kemudian menganalisis penyebab kegagalan pengobatan pasien TB. Metode. Pada metode penelitian, jenis penelitian ini yaitu scoping review, yang mana merupakan sintesis dari studi literatur yang komprehensif dan sistematik dengan mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi tulisan ilmiah yang dinilai berdasarkan kriteria kelayakan PICOS dan nantinya dimasukkan ke dalam suatu diagram prisma. Kriteria inklusi meliputi publikasi jurnal internasional dan nasional dengan kata kunci directly observed treatment short course dan tuberculosis pulmonary and extrapulmonary pada jurnal internasional, sedangkan jurnal nasional menggunakan DOTS dan tuberkulosis. Database yang digunakan yaitu Spingerling, ScienceDirect, PubMed, dan juga Garuda. Rentan waktu artikel yaitu 10 tahun dari 2010 sampai dengan 2020 dengan tipe artikel penelitian yaitu Original Research Article, RCT, Clinical Trial, Cross-Sectional, Cohort Prospektif, dan juga Retrospektif, kemudian Full Text. Lalu kriteria inklusinya adalah artikel yang berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris, serta pasien TB dewasa. Kriteria eksklusi meliputi ketidaksesuaian antara judul artikel dan juga abstrak dinilai dengan menggunakan kriteria kelayakan PICOS, serta artikel lengkap yang tidak dapat diakses. Kriteria kelayakan meliputi populasinya sendiri adalah orang dewasa yang berumur di atas 16 tahun dengan fokus minat adalah orang dewasa dengan penyakit TB. Intervensi yaitu adalah DOTS, comparison-nya tidak ada karena ini merupakan suatu strategi yang direkomendasikan oleh WHO. Kemudian outcome-nya adalah hasil pengobatan setelah menggunakan strategi DOTS dan studinya yaitu RCT, Clinical Trial, cross-sectional, prospektif, dan juga retrospektif. Ini adalah gambaran diagram prisma yang mana untuk mencari artikel, pencarian pada 4 database yaitu PubMed, ScienceDirect, Spingerling, dan juga Garuda, yang mana hasilnya ditemukan ada 3.461 artikel yang kemudian dilakukan screening dengan nilai dari kriteria inklusi sehingga terdapat adanya 360 artikel, kemudian dinilai lagi kesesuaiannya dengan melihat kriteria eksklusi dan juga tidak sesuaian antara judul artikel dan juga abstrak atau PICOS sehingga hasil artikel yang sesuai itu ada 8, atau artikel yang eligible ada 8 artikel. Hasil penelitian terdapat 8 artikel yang eligible dinilai dari PICOS, yang mana ini ada judul-judul artikel yang masuk ke dalam kriteria eligible. Kemudian pembahasan, yaitu 8 artikel yang direview, terdapat 7 jurnal internasional dan 1 jurnal nasional, yang mana 4 artikel hasil penelitian itu hasilnya adalah
telah memenuhi batas minimal tingkat keberhasilan pengobatan WHO, yaitu artikel nomor 1, 3, 4, dan 8. Artinya adalah 4 artikel ini TSR-nya lebih dari 85%, yang artinya DOTS itu efektif. Sedangkan 3 artikel yang penelitiannya mengenai tingkat keberhasilan pengobatan masih berada di bawah batas minimal tingkat keberhasilan pengobatan dari WHO, yaitu artikel nomor 2, 5, dan 6. Satu artikel yang menilai efektivitas regimen DOTS pada pasien TB spinal dihasilkan sebanyak 63% memiliki hasil yang sangat baik terhadap regimen, 14,6% memiliki hasil yang baik dan sedang, 7,3% memiliki hasil yang buruk, dan satu pasien yang memerlukan penggantian pengobatan. Kegagalan pengobatan menurut penelitian dari Muayat Agali itu disebabkan karena adanya kegagalan pengobatan terjadi pada kasus TB MDR. Jadi TB MDR adalah TB yang terjadi akibat resistensi regimen dari OAT, mana artinya TB tadi awalnya TB kemudian menjadi TB MDR itu meningkat. Kemudian pada Tavesca dan kawan-kawan 2016 itu menyatakan bahwa adanya peningkatan bertahap TB MDR. Dari penelitian Medat, F dan juga kawan-kawan itu menyatakan bahwa kegagalan pengobatan itu dikarenakan kepatuhan yang buruk dari pasien atau kesalahan praktisi, misalnya dari regimen yang tidak memadai. Kemudian dari penelitian Sihotang itu menyatakan bahwa kegagalan pengobatan yang terjadi itu diakibatkan pasien yang tidak patuh dalam pengobatan karena merasa bosan untuk mengonsumsi obat terus-menerus. Simpulan, dapat disimpulkan strategi DOTS itu efektif dalam 4 dari 8 penelitian. Kemudian penyebab utama kegagalan karena meningkatnya dari jumlah pasien TB yang resisten terhadap obat atau TB MDR dan kepatuhan yang buruk. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.